Semangat pagi putra, apa kabar? Baik. Semangat pagi putri, apa kabar? Baik. Semangat pagi putra, semangat pagi putri, semangat untuk kita semua. Kalau kau suka hati teriak hore, kalau kau suka hati teriak oh yes. Kalau kau suka hati ayo kita belajar, kalau kau suka hati ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak kelas 6 hebat Surabaya. Salam sehat, cerdas, dan ceria. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rika. Ibu mengajar di SDN Rangka 1 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Oke anak-anak, tentunya masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Program keren dan bermanfaat ini sangat bermanfaat untuk kalian saat belajar di rumah di pandemi ini anak-anak, adalah hasil kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama SPO TV Selalu Mengerti. Nah anak-anak, sebelum kalian memulai pelajaran ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini penuh manfaat dan barokah. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum Bu Lika memulai pelajaran matematika hari ini, siapa di antara anak-anak kelas 6 hebat Surabaya yang masih ada rasa takut untuk memulai belajar matematika? Jangan ya, hari ini Bu Lika akan mengajak kalian semua anak-anak kelas 6 hebat Surabaya untuk belajar mengenai matematika dan matematika itu agar asik dan menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan bulat. Dan nanti di akhir pertemuan kita, kalian diharapkan bisa memahami apa arti bilangan bulat dan kalian bisa mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu guru kalian mengenai operasi bilangan bulat. Nah anak-anak, sebelum belajar bilangan bulat Ibu mulai, ayo anak-anak hebat Surabaya, pastinya kalian di kelas 5 sudah belajar mengenai bilangan bulat bukan? Siapa di antara kalian yang masih ingat bilangan bulat itu apa sih? Iya betul sekali, kalian memang anak-anak hebat Surabaya kelas 6 yang hebat, super. Bilangan bulat adalah bilangan yang utuh, bilangan yang tanpa mengenal pecahan, tidak ada persen, tidak ada koma, dan tidak ada per. Jadi bilangan bulat itu bisa juga disebut bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa Bu Guru? Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri atas bilangan netral 0 dan bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke anak-anak, paham akan bilangan bulat? Ibu lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada dasarnya di kelas 4 dan 5 bisa diselesaikan dengan garis bilangan. Dan pada garis bilangan telah disepakati bahwa di samping kanan bilangan netral 0 adalah bilangan positif dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Nah, perhatikan contoh di layar TV kalian. Ibu mempunyai soal 2 ditambah negatif 5. Pada garis bilangan di kelas 5 kalian
Dimulai dari angka atau bilangan netral 0, kita langkahkan 2 langkah ke kanan. Karena ditambah dengan bilangan negatif 5, kita balikkan panahnya ke arah kiri dari angka 2, kita langkahkan sebanyak 5 langkah ke kiri. Nah, anak-anak, berakhir di negatif 3. Jadi hasil 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Contoh selanjutnya anak-anak, negatif 2 ditambah 5, pada garis bilangan kita letakkan dari bilangan netral lagi, yaitu 0. Kita arahkan 2 langkah ke kiri, kemudian ditambah 5, karena 5 adalah bilangan positif, dari negatif 2 kita langkahkan ke kanan, sebanyak 5 langkah. Nah, anak-anak, berakhir di angka 3. Jadi hasil negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Contoh selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 5. Pada garis bilangan, berangkat lagi dari bilangan netral 0, kita langkahkan ke kiri sebanyak 2 langkah. Karena ditambah negatif 5 sama-sama negatifnya, tetap kita lanjutkan arahnya ke kiri, yaitu dari negatif 2 kita arahkan ke kiri 5 langkah. Berakhir di negatif 7. Jadi negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Dari kesimpulan, dari penjumlahan tadi bisa ditarik kesimpulan anak-anak bahwa kalau tandanya sama maka harus dijumlahkan atau ditambahkan, dan tandanya akan mengikuti soal yang ada di situ. Kalau tandanya beda maka harus diselisihkan atau dikurangkan, dan tandanya, tanda untuk isinya, tandanya mengikuti angka yang terbesar. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mengikuti ke pengurangan bilangan bulat, tapi untuk sesi selanjutnya tetap di situ ya, tetap di depan layar TV kalian dan tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak kelas 6 hebat Surabaya, salam sehat, cerdas dan ceria. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita dalam materi pengurangan bilangan bulat. Tetap perhatikan layar TV kalian dengan baik anak-anak. Ibu mempunyai soal 5 dikurangi negatif 2. Dalam pengurangan ini yang harus diingat adalah bentuk pengurangan harus dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Misal 5 dikurangi negatif 2 harus kita ubah menjadi 5 ditambah 2. Untuk apa Bu Guru ini? Untuk memudahkan kalian mengerjakan pada garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Dari bilangan netral 0 tetap kita langkahkan 5 langkah ke kanan, karena 5 kurangi negatif 2 sudah kita ubah menjadi 5 ditambah 2. Kemudian dari angka 5 kita lanjutkan 2 langkah ke kanan lagi, dan hasilnya berakhir di bilangan 7. Jadi hasil dari 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7. Contoh berikutnya anak-anak, negatif 5 dikurangi 2 harus kita ubah menjadi negatif 5 ditambah negatif 2. Pada garis bilangan, berangkat lagi dari bilangan netral 0. Kita langkahkan ke kiri 5 langkah karena negatif. Ditambah negatif 2 yang tandanya juga negatif, maka arah panahnya tetap ke kiri. Dan berakhir di bilangan negatif 7. Jadi negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Mudah bukan? Kita lanjut ya. Hasil dari berikutnya negatif 5 dikurangi negatif 2.
kita ubah ke bentuk penjumlahan. Negatif 5 ditambah 2. Perhatikan yang dilingkari itu. Pada garis bilangan, berangkat lagi dari bilangan netral 0, kita alangkahkan ke kiri 5 langkah. Karena ditambah positif 2, maka arah panahnya kita balikkan anak-anak ke 2 langkah dari negatif 2 ke kanan. Dan berakhir di negatif 3. Jadi hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 2 adalah negatif 3. Kesimpulan dari pengurangan bilangan bulat, ubah pengurangan menjadi penjumlahan. 2 dikurangi 5 diubah menjadi 2 ditambah negatif 5. 2 dikurangi negatif 5 diubah menjadi 2 ditambah 5. Mudah bukan? Oke anak-anak, kita lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Masih semangat bukan? Yuk kita lanjut. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang harus kalian ingat adalah jika perkalian dan pembagian itu ketemu tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif, 2 tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Dan jika tandanya beda, dikali dan dibagi, maka tandanya akan negatif hasilnya. Perhatikan layar TV kalian anak-anak. Nah, Ibu ulang ya. Yang dalam kotak, jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Perhatikan contoh Ibu. Dalam perkalian negatif 2 kali negatif 7, karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif 14. 6 kali 3 sama-sama positif, maka hasilnya juga positif 18. Negatif 5 kali 7, karena negatif dan positif, maka hasilnya adalah negatif 35. 8 kali negatif 4, positif negatif sama, tetap negatif 32. Lanjut ke pembagian anak-anak. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama-sama negatif, maka akan positif, hasilnya positif 4. 18 dibagi 3 positif, pasti hasilnya juga positif dong. Hasilnya adalah 6. 27 dibagi negatif 7, positif sama negatif, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 9 dibagi 3 sama dengan, karena negatif positif adalah negatif 3. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan ya. Tetap semangat untuk kalian semua. Oke, ada yang tanya misalkan, Bu Guru, kalau di kelas 6 soal-soalnya sudah angkanya ratusan, ribuan, bagaimana? Apakah harus pakai garis bilangan? Tentunya tidak. Ibu mempunyai rumus yang namanya sapo bene, sama positif, beda negatif. Ibu punya angka atau soal anak-anak, negatif 157 ditambah 189. Kalau kita masukkan dalam bilangan atau kolom bilangan negatif, perhatikan, karena 189 adalah positif, maka kita masukkan ke kolom positif. Negatif 157 karena negatif, kita masukkan ke kolom negatif. Kemudian di negatif 157 kita pindahkan, kita tarik ke kolom positif 157. Karena berpindah kolom, maka harus dikurangkan
189 dikurangi 157 adalah 32. Hasil dari negatif 157 ditambah 189 adalah 32. Kita lanjut ke contoh berikutnya, anak-anak. Negatif 125 ditambah 102 dikurangi dalam kurung negatif 242. Bagaimana, Bu Lika? Nggak usah takut. Kita masukkan ke kolom bilangan bulat. Karena 102 adalah positif, kita masukkan ke kolom positif. Negatif 125 negatif, nilainya kita masukkan ke kolom negatif. Karena negatif dikurangi, kemudian negatif 242 dileburkan, ingat itu sama adalah positif, maka jadinya positif. 242 kita letakkan di bawah 102. Dijumlahkan dulu 344. 125 kita tarik di bawahnya 344 dikurangi, anak-anak. Dan hasil akhir dari negatif 125 ditambah 102 dikurangi negatif 242 adalah 219. Masih bingung, anak-anak? Oke, nanti kalian bisa tanya jawab sama Bu Lika di sesi berikutnya. Di sesi ketiga, dalam sesi tanya jawab ya, anak-anak ya, tentunya tetap semangat untuk anak-anak hebat kelas 6 Surabaya, dan jangan kemana-mana, tetap di layar TV kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, hai anak-anak kelas 6 hebat Surabaya, salam sehat, cerdas, dan ceria. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu bilangan bulat dalam penyajian ke soal cerita. Biasanya kalian anak-anak takut, Bu, saya tidak mau soal cerita, terlalu rumit, tidak mau baca mungkin ya. Jangan takut, karena soal cerita itu sebenarnya adalah dalam keseharian kalian, anak-anak. Cukup kalian membacanya berkali-kali, insya Allah nanti kalian akan memahami dengan sendirinya. Perhatikan contoh soal dari Bu Lika. Nah, suhu daging saat dikeluarkan dari freezer adalah negatif 9 derajat Celcius. Daging tersebut didiamkan di tempat terbuka hingga suhu daging naik 16 derajat Celcius. Setelah daging dimasak, suhu daging kan naik karena panas. 95 menjadi 95 derajat Celcius. Pertanyaannya nih, berapa derajat Celcius selisih suhu awal dan suhu akhir daging tersebut? Siapa yang mau coba? Ayo anak-anak Surabaya hebat. Oke, pasti kalian yang di rumah pasti ada yang mengacungkan tangan. Yakin Bu Lika, karena memang kalian semua adalah anak-anak yang pasti pinter dan super. Perhatikan pembahasan dari Bu Lika. Suhu awal adalah negatif 9 derajat Celcius. Awal dikeluarkan dari freezer ya anak-anak ya. Suhu daging setelah didiamkan, setelah dikeluarkan dari freezer, negatif 9 derajat Celcius, kemudian ditambah. Karena ada di luar ruangan, ada di luar freezer. Ditambah 16 derajat Celcius dan hasilnya adalah 7 derajat Celcius. Halo? Ya, ada yang tanya? Oke. Halo? Iya, saya. Dari siapa ini? Siapa ini? Saya Julia. Yulia, dari SD mana? Halo? Halo sayang? SD Miftahul. Lanjut, iya. Apa yang ditanyakan Yulia? Minus sama minus. Minus sama minus. Halo? Minus sama minus. Minus sama minus kenapa? Putus. Oke, Ibu lanjutkan ya.
Suhu daging setelah didiamkan negatif 9 ditambah 16 adalah 7 derajat Celcius. Kemudian suhu daging setelah dimasak 7 tadi 7 derajat Celcius ditambah 95 derajat Celcius. Hasilnya adalah 102 derajat Celcius. Bedanya mana ya? Jadi selisih suhu awal dan suhu akhir daging tersebut adalah 102 dikurangi waktu dikeluarkan dari freezer, yaitu dikurangi negatif 9. Hasil akhirnya adalah 111 derajat Celcius. Oke, ada yang telepon lagi rupanya. Halo? Halo, Iya, dari mana sayang? dari SDN Pelosok 1. Oke, Pelosok 1, sekecamatan sama Bu Lika ini. Siapa namanya? Abel. Abel. Oke, apa yang ditanya Abel? Bila dalam satu soal ada perkalian, perjumlahan, dan pengurangan, maka mana yang dikerjakan lebih dahulu? Oke, pertanyaan yang hebat untuk Abel dari Pelosok 1. Oke, sama-sama sayang. Bu Lika coba menjawab ya. Jadi kalau ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan dalam satu soal, maka harus didahulukan yang perkalian. Sebagai contoh, Ibu jelaskan di papan sini ya. Abel diperhatikan, dan anak-anak kelas 6 hebat yang lain. Bu Lika punya contoh, negatif 8 ditambah 10 kali negatif 5. Seperti begini ya Abel ya, contoh sederhananya, ada penjumlahan, ada perkalian. Kita turunkan negatif 8. Negatif 8 sama 10 tidak boleh dikerjakan langsung dari depan. Kita harus mengutamakan yang perkalian dulu. Jadi boleh diberi lambang begini, 10 kali negatif 5, dibuat begitu. Jadi negatif 8 ditambah ini tetap 10 kali negatif 5, karena tandanya double anak-anak harus diberi batas begini, negatif 50 begitu. Lanjut, negatif 8 seperti perkalian yang Ibu terangkan tadi harus lebur. Kalau tandanya beda, maka tandanya harus jadi negatif. Nah, negatif 8 dikurangi 50, kalau kalian bingung bisa dimasukkan ke dalam kolom bilangan bulat positif sama negatif begitu. Negatif 8 kita masukkan 8. Negatif 50 kita masukkan juga di kolom negatif pastinya. Karena pada lajur atau kolom yang sama, maka ini harus dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 58. Tandanya Bu Lika, tandanya mengikuti kolomnya. Tandanya apa ini Abel? Negatif. Oke. Jadi negatif 8 dikurangi 50 sama dengan negatif 58. Itu ya Abel ya contohnya. Oke. Ibu lanjut untuk tugas kalian di rumah. Bu Lika punya tugas 5 nomor, nanti kalian kerjakan dan hasilnya kalian kumpulkan ke Bapak Guru kalian ya. Tolong dicatat. Nomor 1, hasil negatif 117 ditambah negatif 8. Nomor 2, negatif 34 ditambah 26. 3, 21 dikurangi negatif 8. 4, negatif 8 kali 5. 5, negatif 20 ditambah negatif 5. Oke anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah Bu Lika menemani kalian belajar matematika. Tetap semangat, jangan takut akan matematika, karena sejatinya matematika itu asik dan menyenangkan. Tetap belajar dari rumah bersama guruku.